ustadz ceramah berapi-api membangkitkan semangat kita membela agama, jangan bilang ustadz provokator. Itu ustadz tuh provokator tuh, menghasut umat supaya marah. Dia sedang mengingatkan supaya umat ini marahlah kalian seperti marahnya Nabi Muhammad SAW. Karena agama kalian sedang dihina, karena agama sedang dilecehkan, karena agama sedang diinjak-injak. Mestinya kalian bangkit, marah. Kenapa? Karena Nabi pun sampai masanya ketika ayuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqim. Intiqam itu maknanya dendam. Intiqam, dendam. Dendam kesumat. Dendam mana boleh dalam Islam. Tapi dalam kasus membela agama, maka orang mesti memendam rasa marah dalam dirinya. Karena marah itu pun ibadah. Marah itu ibadah. Saya tak ingin, tak suka kalau sudah ngaji marahnya hilang. Ustaz tahu tak? Saya ini temperamen dulu orangnya Pak Ustaz. Sikit-sikit marah. Tapi sejak mengaji ini hilang marah saya. Sampai-sampai bini saya dilarikan orang pun saya tak marah. Itu bukan betul. Botol itu. Itu tak betul. Itu tidak benar. Karena dengan mengaji orang bukan tidak marah. Dengan mengaji orang menempatkan marah pada tempatnya. Sebelumnya dia marah tak tentu arah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Tapi setelah mengaji, dikumpulkannya marah yang sikit-sikit itu menjadi sebuah kemarahan yang besar, dia tetap marah. Saya senang dengan jamaah kita, sudah tua tapi tetap marah. Balik saya dari masjid, Pak Ustadz, nampak saya anak-anak sedang duduk-duduk habis mabuk tadi malam. Marah saya. Kenapa kalian duduk-duduk ini? Setelah sholat subuh kalian tadi. Padahal udah tua. Padahal kalau anak-anak itu ngamuk sekali senggol tumbang apa? Tapi dia masih tetap ada kemarahan. Akhirnya anak-anak itu pulang. Kenapa anak-anak di lingkungan kita itu tak peduli? Karena orang tak marah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kalian kenapa? Kami baru pesta narkoba tadi Pak Haji. Lanjutkanlah. Saya pun dulu lebih muda, lebih parah dari kalian. Lanjutlah. Mesti marah. Nenek mama mesti marah kepada anak kemanakan. Datuk-datuk mesti marah kepada cucu-cucu ketika mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini jilbab ni kenapa pendek? Asal kata jilbab ni kan kain panjang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu asal kata jilbab. Min jalabibihinna, hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Dulu perempuan-perempuan jahiliyah pakai kain panjang, ditutupkan kain panjang macam selendang warna hitam dari kepala sampai ke bawah, tapi lehernya nampak, betisnya nampak. Turun ayat, ya ayyuhan nabi, hai Muhammad, qul katakan li azwajika, istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wan nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kain panjang ke bawah, tutup leher, tutup betis sampai bawah kaki. Itu maka tak ada cerita kaos kaki, karena jilbabnya panjang sampai menutup kaki. Sekarang jilbab itu digunting. Kalau diguntingnya sampai pinggang, itu tangan masih tertutup. Ini gunting sampai leher. Jilbab itu tinggal segini aja lagi. Nah, ke belakang, leher nampak, mau menunjukkan leher rantai besar. Itu bukan pakaian muslimah. Oleh sebab itu, orang tua mesti bertanya, suami mesti marah, tapi ucapannya tidak langsung marah, lembutlah, baik, sopan, santun. Beda ngasih tahu anak laki-laki sama anak perempuan. Kalau anak laki-laki itu yang selalu diingatnya dari cakap emaknya, cakap ayahnya itu adalah isinya. Dia tak ingat katanya. Begitu laki-laki menangkap berita, yang ditangkapnya isinya. Katanya dia tak ingat. Kalau perempuan yang diingatnya itu katanya, isinya dia kadang lupa. Makanya gunakan kata-kata yang lembut pada perempuan.
Makanya Nabi tak pernah mengatakan, Aisyah, sini Aisyah. Enggak. Karena perempuan selalu mengingat katanya. Dengan kata yang lembut dia akan ingat isinya. Ya Humaira, wahai yang merah. Ahmar merah. Humaira kemerah-merahan. Karena kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Datang pula orang Pekanbaru, dipanggilnya bininya Humaira. Ya Humaira. Pulak balik kena matahari tak merah. Jadilah panggilan yang lembut. Ya Humaira. Maka yang diingat telinganya adalah kata yang lembut itu. Ya Humaira, janganlah kau pakai celana jin sempit itu. Ya Humaira, janganlah kau pakai jilbab yang setengah hati itu. Ya Humaira, janganlah kau tak pakai baju kurung di bumi Melayu ini. Ya Humaira. Siapa nama istrimu? Khadijah. Kenapa kau panggil Humaira? Mudah-mudahan dengan kata itu ingat dia ke dalam hatinya. Ya Humaira. Karena pesan itu akan masuk dengan kata-kata yang lembut. Tapi sampai 2-3 kali dia tak berubah, perlu juga kata itu agak keras. Ya Hajar Aswad. Iya pula. Ya Humaira dipanggil tak berubah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka macam layang-layang mengatur umat ini. Ada masanya diulur, lembut, tapi ada masanya ditarik. Kenapa begini? Kenapa bisa begini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang banyak orang-orang liberal, sekuler yang ingin merusak agama ini. Mereka merusaknya bukan dari luar, dari dalam. Dalil-dalil dia tahu. Kan mudah sekarang cari hadis itu. Download aja software, cari di Google. Setelah dapat dia otak-atik, dicarinya hadis-hadis Nabi tak marah, Nabi tak marah, Nabi tak marah, Nabi tak marah, Nabi tak marah. Lalu ditembaknya umat Islam yang marah. Siapa saja orang Islam yang marah, maka dia bukan umat Nabi Muhammad. Akhirnya orang yang tak punya pengetahuan mudah dibohongi, ditipu, dikibuli dengan orang-orang yang memang merusak agama ini dari dalam. Ente katanya ikut ormas anu ya? Iya. Yang suka marah-marah itu ya? Iya. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Nabi itu mengajarkan kesantunan. Sedangkan pipinya berdarah, alisnya pecah, giginya retak, kakinya berdarah aja dia tak marah. Ente kok marah-marah? Orang nyanyi kok ente marah? Mereka di karaoke kok ente marah? Iya juga ya. Jangan-jangan aku ini sesat ini. Dia pula merasa sesat. Ini sekarang kalau tak ngaji betul-betul, kalau tak bertanya baik-baik, maka orang yang benar itu merasa salah. Betul kata Sayyidina Ali, aku tak pernah khawatir tentang hak dan batil. Karena memang dunia ini isinya dari dulu hak, batil, batil, hak. Hitam putih, hitam putih, hitam putih, bengkok lurus. Itu isi dunia ini. Tapi yang ku khawatirkan adalah orang yang benar tidak mengetahui hakikat kebenaran, maka ketika kebenaran itu dibalik, dia pun ragu, ini benar apa salah. Sekarang kita ketemu, memang zaman kita ini zaman fitnah luar biasa. Orang zaman dulu kalau tak sholat, dia tahu, sadar, cuman dia ngaku malas. Saya tahu saya ini salah Pak Ustaz, cuman saya ya belum bisa saya sholat nih. Nanti insya Allah sholat saya. Mohon maaf saya Pak Ustaz. Dulu begitu orang. Sekarang enggak. Dia nantang. Ente kok tak sholat? Nabi kan berkata. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi yang wajib sholat itu yang pernah melihat Nabi aja. Yang tak melihat Nabi tak perlu. Berdalil pula itu. Ini zaman fitnah. Orang berdalil, berdalih, berkilah. Maka kalau kita tak bersenjata dengan ilmu dalil dan kilah, kita akan habis dihabisi mereka. Karena orang dulu jahil memang tak berilmu. Orang jahil sekarang berilmu. Mereka belajar 2 SKS agama Islam. Nama mata kuliah